Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. Newcastle United mengajukan tawaran 80 juta euro untuk pemain Real Madrid. Newcastle United telah membuat kemajuan luar biasa sejak perubahan kepemilikan mereka dan akan bermain di Liga Champions musim depan. Alhasil, The Magpies diharapkan bisa mendatangkan pemain untuk bersaing di level tersebut juga. Dan tampaknya seorang gelandang Real Madrid telah menarik perhatian mereka. Jarang bagi Real Madrid untuk membuat langkah blockbuster dalam beberapa tahun terakhir. Mereka memang membuatnya musim panas lalu untuk mendatangkan Aurelien Tchouameni dari AS Monaco. Tak perlu dikatakan bahwa ekspektasi tinggi dan pemain Prancis itu dipandang oleh banyak orang sebagai pendukung di lini tengah untuk dekade berikutnya. Dengan kepergian Casemiro, tempat awal juga terbuka. Tchouameni membuat awal yang cerah untuk hidup dengan jersey Royal White juga, dan banyak orang yang melihat penanda tanganannya sebagai master stroke di pihak klub. Seiring berjalannya musim, penampilannya memudar terutama setelah Piala Dunia. Patut dicatat bahwa dia gagal mengeksekusi penalti di final melawan Argentina. Dan sekarang ada beberapa keraguan atas masa depan jangka panjangnya di Real Madrid. Seperti dilansir Defensa Central via tertangkap offside, Newcastle United telah menawarkan Real Madrid 68,5 juta pound sterling atau 80 juta euro untuk mengontrak Tchouameni. Ada rumor yang saling bertentangan tentang sikap Real Madrid terhadap Tchouameni. Beberapa mengklaim bahwa mereka siap mendukung pemain Prancis itu dan memberinya waktu untuk kembali ke performa terbaiknya karena dia tetap menjadi bagian dari rencana jangka panjang mereka. Real Madrid mengidentifikasi penyerang Liverpool ini sebagai target. Dalam sebuah laporan baru-baru ini, Defensa Central menyatakan bahwa Real Madrid telah mengidentifikasi penyerang Liverpool Roberto Firmino musim panas ini. Telah diklaim bahwa Los Blancos sedang mengincar langkah untuk membawa pemain internasional Brazil ke ibu kota Spanyol selama jendela transfer ini. Firmino menikmati musim yang layak di klub Merseyside setelah melakukan serangkaian penampilan impresif untuk mereka di sepertiga akhir. Pemain Brazil itu berjuang untuk mendapatkan tempat reguler di Anfield musim lalu, tetapi melakukannya dengan baik untuk mencetak 13 gol dan mengamankan 5 assist dalam 35 pertandingan untuk The Reds di semua lini. Pemain berusia 31 tahun itu banyak tampil dari bangku cadangan yang menjelaskan mengapa ia hanya mencatatkan rata-rata 1,6 tembakan, 0,8 umpan kunci, dan 0,5 dribble per 90 menit di Liga Premier. Dia bahkan akurat saat mendistribusikan penguasaan bola di area lawan berdasarkan tingkat keberhasilan operannya sebesar 79,9% di sepak bola papan atas, statistik Yahoo Sport. Kontraknya saat ini di Liverpool akan habis pada akhir bulan ini yang dapat membuka pintu bagi Real Madrid untuk mengontraknya di luar musim ini. Firmino adalah pesepak bola berbakat secara teknis yang dapat mempertahankan penguasaan bola di ruang sempit di area lawan. Dia bisa menjadi finisher yang layak di depan gawang lawan saat dia bermain dengan percaya diri di lapangan. Firmino terutama adalah penyerang tengah tetapi juga bisa bermain di posisi nomor 10 jika diminta. Jude Bellingham kebal rayuan bintang Liverpool dan Man City. Musim panas ini, Jude Bellingham resmi gabung Real Madrid. Rayuan dari bintang Liverpool dan Manchester City disebut tidak mempan buat Bellingham. Bellingham sudah resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Real Madrid yang merekrutnya dari Dortmund dengan kisaran harga 103 juta euro. Sebelum itu, gelandang internasional Inggris berusia 19 tahun tersebut sempat dikaitkan dengan sejumlah klub, termasuk Liverpool dan Manchester City. Menurut jurnalis Fabrizio Romano yang rutin membocorkan urusan di balik layar termasuk transfer dunia sepak bola, menyebut bahwa kapten Liverpool Jordan Henderson sempat merayu Bellingham yang adalah juniornya di timnas Inggris. Rayuan serupa juga dilakukan oleh striker Man City Erling Haaland. Jude Bellingham dan Haaland sebelumnya juga sempat bahu-membahu di Dortmund, namun masih menurut Romano, Jude Bellingham kebal dari rayuan Henderson dan Haaland. Ia sudah bulat memutuskan ke Real Madrid bahkan sedari beberapa bulan lalu. Bellingham yang pada saat diperkenalkan sebagai pemain Real Madrid sempat bilang didekati pemain-pemain dari klub lain sudah memutuskan pindah ke Real Madrid pada bulan April, kata Romano di Cut Offside. Adalah tindakan wajar buat para pesepak bola untuk meyakinkan rekannya di timnas atau mantan rekan seklubnya untuk ikut bergabung, ini bukan sesuatu yang baru, tapi tekad Bellingham sudah bulat. Pemain seperti Jordan Henderson, Erling Haaland semuanya berusaha membahas masa depan dengan Bellingham. Tapi itu hal wajar dan bukan faktor penentu pada saat seseorang sepak bola menentukan langkah berikutnya, tuturnya.
Thibaut Courtois menyangkal klaim bos Belgia Domenico Tedesco. Thibaut Courtois menyerang balik pelatih Belgia Domenico Tedesco dan menegaskan dia menarik diri dari skuad untuk kualifikasi Piala Eropa hari Selasa di Estonia karena cedera lutut. Sebelumnya Tedesco menegaskan penjaga gawang Real Madrid itu menolak melakukan perjalanan untuk pertandingan tersebut karena tersinggung karena diabaikan untuk menjadi kapten melawan Austria pada hari Sabtu. Tedesco mengklaim Courtois mengatakan kepadanya setelah pertandingan Austria bahwa dia akan pulang dan menolak rumor masalah medis, mengatakan pada konferensi pers, "Saya berharap saya bisa mengatakan itu cedera, tapi saya tidak bisa berbohong." Namun klaim Tedesco telah membuat marah Courtois yang mengeluarkan pernyataan tegas di situs pribadinya yang membantah klaim pelatih. Sore ini saya terkejut mendengar konferensi pers pelatih di mana dia memberikan penjelasan parsial dan subjektif tentang percakapan pribadi yang kami lakukan setelah pertandingan melawan Austria. Saya ingin memperjelas bahwa ini bukan pertama kalinya atau terakhir kali saya berbicara dengan pelatih tentang masalah yang berkaitan dengan ruang ganti, tetapi ini adalah pertama kalinya seseorang memutuskan untuk menceritakannya secara terbuka. Saya sangat kecewa dengan ini, tapi saya ingin menegaskan bahwa penilaian pelatih tidak sesuai dengan kenyataan, ucap Courtois. Bersama Romelu Lukaku, Courtois adalah salah satu dari dua wakil kapten Belgia dan Lukaku lah yang diberi anggukan untuk mengenakan band kapten saat melawan Austria dengan absennya Kevin De Bruyne, meski Courtois merayakan penampilan yang ke-100. Sitting